Ilmu wajib yang berhubungan dengan zahir itu tidak banyak sebenarnya. Tapi ilmu wajib yang berhubungan dengan batin, dengan hati, itu yang juga penting dan sering ditinggalkan. Wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi kal kibri wal ujbi wa da'il hasadi. Karena itu apa yang kita kuasai daripada ilmu yang zahir tanpa dilengkapi dengan ilmu yang batin, jangan-jangan kita amalkan ilmu yang zahir itu ternyata tidak diterima oleh Allah, karena hati kita masih ada riya, hati kita masih ada kibir, hati kita ada hasud. Karena itu penting sekali untuk pelajari kutubul ghaib sehingga batin kita juga bagus. Yang kedua, ilmu kita kuasai. Apakah itu bisa wusul ilallah? Tidak akan bisa wusul kecuali juga bimbingan syekh yang disebut syekh murabbi. Laisa kullu alimin yasluhu an yakuna murabbiyan. Bukan semua orang yang punya ilmu mampu untuk jadi murabbi. Syekh murabbi itu seperti fallah, seperti petani. Dia bukan hanya sekedar menanam tanaman, tapi dia merawat tanaman tadi itu. Ya, pupuknya yang cukup, airnya yang cukup, dijaga dari hama, baru akan keluar buah yang bagus atau biji yang baik. Begitulah syekh murabbi itu harus nanti dia akan memantau daripada si muridnya dari itu, bukan hanya sekedar kasih ilmu, tapi dibina. Dibina semuanya, hatta dakhil ghurfah, hatta dakhil al-hammam akan dibina sama syekh murabbi. Karena itu selain mencari ilmu, cari syekh murabbi. Wala budda bi syekhin tasiru bi sirri ila Allah min ahli nufusiz zakiyati. Nabi menyatakan apa? Ta'allamul ilma, belajar ilmu. Kalau kamu itu sudah menguasai ilmu, ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Untuk menjadi sakinah dan waqar perlu syekh murabbi, bukan yang hanya sekedar mengajarkan ilmu yang zahir dan batin, bahkan menjadikan dia sebagai panutan syekh murabbi untuk usul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sulit, saudara. Gimana caranya untuk mendapatkan syekh murabbi? Jadi salik sodik, jadi salik sadik. Nanti Allah akan sediakan syekh murabbi wa illam nash'ur, walaupun kita nggak terasa ada syekh murabbi nanti yang membimbing kita, pasti itu akan disediakan oleh Allah SWT. Idza saduka salik wajada syekhahu amama dari. Asal kamu menjadi salik yang benar, syekh murabbinya akan didapatkan di muka rumahnya. Syekh murabbi itu harus punya sanad min syekhin basirin ila sidil bashir, dari arif billah ke arif billah ke arif billah sampai kepada Nabi SAW. Nggak sembarangan mereka tadi. Syekh murabbi tadi itu mereka adalah yang sudah pengalaman riyadhatan nafas min qillati aklin wa syurbin wa naumin wa kathrati dzikrin wa kathrati qiraati qur'anin wa ibadatin wa salatin wa ta'atin. Syekh murabbi itu murawidun nafas, yang sudah bisa menaklukkan jiwa, hati, menaklukkan nafsu. Makan sekedar, nggak banyak. Minum sekedar, tidur sekedar, tapi sholat banyak, zikir banyak, ibadah banyak, qiyamul lail banyak. Ada syekh murabbi. Karena itu penting kita untuk menjadi salik, sehingga kita punya syekh murabbi. Kita ini bisa sholat tapi nggak bisa menikmati sholat.
bisa baca Quran tapi nggak bisa menikmati baca Quran. Kenapa? Karena kita mengambil ilmu zahir. Ilmu zahir, murabbi kadang-kadang kita nggak dapat. Nah, syekh murabbi itu cara mendidiknya bukan pakai kitab. Syekh murabbi itu cara mendidiknya bukan dengan nahwu, dengan yang lainnya, tapi yang menjadi perhatian utama syekh murabbi al-qalb, hati tadi itu. Karena itu mudah-mudahan insya Allah kita ini ditinggal banyak ulama-ulama yang soleh. Demikian ini bingung nih kita ini. Kita anggap ilmu itu kalau debat ada perbedaan antara alim dan wi'aul ilim. Kalau ilmu tadi itu betul-betul dikuasai sama manusia, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Pasti dia menjadi orang istimewa. Tapi kalau hanya wi'aul ilim, wadahnya ilmu, kotaknya, bungkusnya saja, nggak ada isinya, ma yufidu syai'an, nggak ada manfaatnya nantinya. Karena itu ulama dulu itu orang-orang dulu membedakan antara ulama dan au'iyatul ilim. Dengan au'iyatul ilim, kotak saja, kotaknya saja, kerdusnya saja, isinya nggak ada nantinya. Botolnya saja, isinya nggak ada. Nah, karena itu jangan hanya menjadi wi'aul ilim, tapi juga menjadi alim. Alim adalah yang punya hakikatul ilim. Karena ilim itu ada surah, ada haqiqah, ada zahir, ada batin. Hakikatul ilim yaitu ada khauf, ada mahabbatullah, ada itu semuanya, itu hakikatul ilim. Suratul ilim ya ini yang kita pelajari ini, suratul ilim, nahwu, sharaf, fiqih, ini suratul ilim. Sangat beda gambar nasi mandi sama nasi mandi sebenarnya hakikoh, sangat beda. Kalau gambarnya ya buat kita selera aja, wah enak itu sate, enak itu, tapi bisa dirasakan nggak bisa dirasakan. Karena itu perlu hakikah dari itu. Hakikah itu ahli hakikah. Ada ilmu zahir, ada ahli zahir. Ada ilmu batin, ada ahli batin. Ada sir. Sir tidak bisa diajarkan itu. Itu mauhibah min Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak boleh dibongkar itu. Kalau rahasia Tuhan nggak boleh dibongkar. Kasyfus sirri rububiyah kufrun itu. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberikan itu semuanya oleh Allah, berkat ulama-ulama salihin, berkat iman istama'na wa nabi sababihim, Al-Kiai Ahmad Jufri, Kiai Hamzah, Kiai Muhammad Subadar. Mudah-mudahan mereka semuanya Allah angkat derajatnya, Allah kumpulkan bersama anbiya wal mursalin wassalihi ibadillah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.